Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pagi ini kita akan mempelajari objek IPA dan pengamatannya. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kita yaitu menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar atau satuan baku. Indikator pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan kita kali ini yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian pengukuran, yang kedua, menjelaskan pentingnya satuan baku, yang ketiga, menjelaskan besaran dan satuan, yang keempat, memahami perbedaan besaran pokok dan besaran turunan. Objek IPA dan pengamatannya. Baik, kita dalam mempelajari IPA, kita tahu itu bahwa ada objek dalam pembelajaran IPA. Apa saja objeknya? Segala benda yang ada di alam dan interaksinya satu sama lain itu merupakan objek IPA. Yang di dalamnya termasuk ada makhluk biotik dan abiotik. Makhluk biotik itu adalah makhluk hidup, kemudian makhluk abiotik ini adalah makhluk yang tak hidup atau benda mati. Jadi interaksinya antara misalkan contohnya matahari dengan bumi, kemudian dengan tumbuhan, kemudian hewan dengan tumbuhan, hewan dengan manusia, atau manusia dengan alam sekitar, itu merupakan objek dalam IPA. Pengamatan dan pengukuran. Baik, dalam meneliti atau mengamati sesuatu objek IPA, kita itu tahu bahwa ada yang namanya pengamatan. Apa itu pengamatan? Pengamatan ini adalah kegiatan mengamati dan mencatat objek yang diamati seperti makhluk hidup ataupun benda mati. Apa tujuan pengamatan? Tentunya kalau kita mengamati sesuatu, kita ingin tahu apa yang ada di balik atau apa yang ingin kita ketahui tentang objek tersebut. Misalkan kita mengamati tingkah laku dari ayam. Misalkan ayam itu hidupnya pagi berkokok, kemudian ketika siang dia akan mencari makan, kemudian menjelang sore dia akan masuk ke kandang, kemudian kembali tidur. Kemudian jika ayamnya betina maka dia akan bertelur. Nah, itu merupakan suatu pengamatan. Pengamatan di sini ada dua, ada pengamatan kualitatif, kemudian ada pengamatan kuantitatif. Apa itu pengamatan kualitatif? Pengamatan kualitatif dilakukan dengan menggunakan alat indera seperti mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, lidah untuk mengecap, dan kulit untuk meraba. Data pengamatan tersebut disebut data kualitatif. Jadi pengamatan kualitatif ini menggunakan alat indera, tidak menggunakan alat yang lain. Contohnya kamu mencium aroma yang ada di dapur. Nah, ini aroma apa? Misalkan, oh ini aroma gorengan tempe misalkan. Nah, aroma gorengan ini kita dapat ketahui menggunakan hidung atau indera kita, yaitu untuk menciumnya. Kemudian lidah. Misalkan kita merasakan rasanya tempe bagaimana? Ketika kita rasakan, misalkan, oh rasanya gurih. Nah, kita ini menggunakan alat indera yang namanya lidah untuk mengecap. Nah, itu merupakan contoh dari pengamatan kualitatif. Selanjutnya, pengamatan kuantitatif. Apa itu pengamatan kuantitatif? Pengamatan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan alat ukur seperti mistar atau penggaris untuk mengukur panjang, kemudian timbangan untuk mengukur berat, dan termometer untuk mengukur suhu. Misalkan kalian sekarang memiliki sebuah penggaris, kemudian kamu ukur panjang sebuah pensil. Nah, kamu akan mendapatkan nantinya yaitu sebuah data kuantitatif. Contohnya, misalkan kamu mengukur sebuah pensil yang panjangnya 5 cm. Maka 5 cm itu merupakan data kuantitatif kalian.
Di dalam pengukuran, yaitu pengukuran ini merupakan proses membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang sejenis yang dipakai sebagai satuan. Nah, contohnya tadi yaitu kita punya penggaris, kemudian akan mengukur sebuah pensil, di mana pensilnya akan kita ukur dan kita ketahui bahwa panjang dari pensil itu adalah contohnya misalkan 8 cm. Kemudian kita mengukur suhu menggunakan termometer. Misalkan data yang kita ukur, misalkan suhunya adalah 39 derajat Celcius. Nah, ini merupakan proses dari pengukuran atau proses membandingkan suatu pengukuran, suatu besaran dengan besaran lain. Seperti itu ya, dapat dipahami. Nah, kemudian kita beralih ke besaran dan satuan. Nah, di dalam pengukuran kita pasti nanti akan mengetahui akan adanya besaran dan satuan. Apa itu besaran? Apa itu satuan? Nah, besaran ini merupakan sesuatu yang dapat diukur. Semuanya yang dapat diukur kita sebut sebagai besaran. Kemudian satuan ini adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Coba sekarang kamu ambil sebuah penggaris, kemudian kamu ukur panjang dari sebuah ballpoint. Oke, sudah. Kemudian kamu catat berapa panjang ballpoint ketika diukur menggunakan penggaris. Berikut juga dengan satuannya. Kemudian yang selanjutnya, kamu ukur ballpoint tadi menggunakan jengkal tangan kamu. Jadi menggunakan jengkal. Berapa panjangnya? Misalkan ketika menggunakan jengkal, berapa panjang dari ballpointnya kamu. Kemudian dicatat di bukunya. Nah, sekarang kamu punya perbandingan antara panjang dari sebuah ballpoint yang diukur menggunakan penggaris dan juga menggunakan jengkal tangan. Apa yang bisa kamu simpulkan dari kegiatan kamu itu? Oke, kita masuk ke materi selanjutnya supaya kamu paham. Nah, di dalam pengukuran itu kita kenal ada dua jenis satuan, yaitu ada satuan tidak baku dan satuan baku. Satuan tidak baku itu adalah satuan yang tidak diakui secara internasional. Contohnya adalah jengkal, hasta, kemudian kaki. Misalkan ada juga di luar negeri itu menggunakan kaki. Nah, yang kamu ukur tadi ballpoint menggunakan jengkal itu merupakan satuan tidak baku. Kenapa kok disebut sebagai satuan tidak baku? Karena jengkal tangan satu orang dengan orang yang lain itu tidak sama. Makanya itu tidak disebut sebagai satuan baku, tapi disebut sebagai satuan tidak baku. Karena hasil pengukurannya pasti antara satu orang dengan orang yang lain akan berbeda. Mungkin ada yang mengukur satu ballpoint itu satu jengkal, ada yang satu jengkal lebih, atau ada yang kurang dari satu jengkal, tergantung dari panjang jengkalnya kalian. Paham? Yang kedua yaitu ada satuan baku. Satuan baku ini adalah satuan yang diakui secara internasional. Jadi seluruh negara, seluruh internasional mengakui satuan ini, yang disebut juga sebagai satuan internasional. Kenapa kok ada satuan internasional? Karena ini untuk memudahkan kita dalam pengukuran, untuk memudahkan kita memahami pengukuran satu dengan pengukuran yang lain. Misalkan mengukur panjang meja di sini di Indonesia dengan di Amerika dan juga di Arab Saudi misalkan itu sama. Jika sama, misalkan 1 meter atau 2 meter, 3 meter, maka itu yang disebut satuan baku atau satuan internasional. Contohnya adalah meter, sekon, dan kilogram. Meter ini untuk panjang, sekon ini untuk waktu, kemudian kilogram ini untuk massa.
Kemudian kita beralih ke besaran pokok dan besaran turunan. Apa itu besaran pokok dan besaran turunan? Nah, besaran pokok ini adalah besaran yang tidak dihasilkan dari besaran yang lain. Artinya dia berdiri sendiri. Besaran pokok ini ada 7. Yang pertama yaitu besaran panjang, satuan internasionalnya meter, lambang satuannya adalah M kecil. Yang kedua, massa, satuan internasionalnya kilogram, kemudian lambang satuannya kg. Kemudian yang ketiga, waktu, satuan internasionalnya sekon, lambang satuannya adalah S kecil. Yang keempat, suhu, satuan internasionalnya Kelvin, kemudian lambang satuannya adalah K besar. Yang kelima, watt arus, satuan internasionalnya ampere, lambang satuannya A besar. Yang keenam, intensitas cahaya, satuan internasionalnya kandela, lambang satuannya CD. Yang ketujuh, jumlah zat, satuan internasionalnya adalah mol, lambang satuannya adalah mol. Maka dari ketujuh besaran pokok kamu harus hafal. Bagaimana cara menghafalnya? Mungkin kalian akan sedikit kesulitan jika harus menghafalkan dalam bentuk tabel. Maka saya akan memberikan yang namanya singkatannya atau biasa disebut sebagai jembatan keledai. Bagaimana caranya? Nah, kamu ingat-ingat. Masa paling indah waktu ku jumpa Sule. Sekali lagi, masa paling indah waktu ku jumpa Sule. Nah, itu merupakan nama-nama besaran pokok. Baik, coba perhatikan. Nah, ini ya. Masa paling indah waktu ku jumpa Sule. Masa adalah massa, satuannya kilogram. Paling, pa, ini adalah besaran pokok panjang, satuannya meter. Indah, ini adalah besaran pokok intensitas cahaya, satuannya CD, kandela. Waktu, sama dengan waktu, satuannya sekon. Ku adalah kuat arus, satuannya ampere. Jumpa atau jumlah zat, satuannya mol. Kemudian Sule, sama dengan suhu, satuannya adalah Kelvin. Nah, ini merupakan singkatan atau jembatan keledai untuk mempermudah kalian menghafal besaran pokok. Jadi masa paling indah waktu ku jumpa Sule. Paham ya? Selain yang 7 ini, selain besaran pokok yang 7 ini, maka yang lainnya termasuk ke dalam besaran turunan. Apa saja yang termasuk ke dalam besaran turunan? Banyak. Pokoknya selain yang 7 itu adalah besaran turunan. Contohnya besaran turunan di sini adalah luas, kecepatan, percepatan, gaya, tekanan, usaha, massa jenis, kemudian volume, itu juga termasuk ke dalam besaran turunan. Jadi besaran turunan ini didapatkan dari besaran pokok. Contohnya luas. Luas ini kan rumusnya adalah panjang kali lebar. Panjang itu adalah besaran pokok, lebar ini kan termasuk ke panjang juga ya. Berarti luas ini diturunkan dari besaran pokok panjang, seperti itu ya. Nah, untuk yang lainnya, pokoknya kamu hafalkan 7 besaran pokok, maka yang lainnya itu sudah termasuk ke dalam besaran turunan. Nah, silakan perhatikan dalam tabel ini untuk satuan-satuannya. Jadi luas itu memiliki satuan meter kuadrat, kecepatan memiliki satuan meter per sekon, percepatan memiliki satuan meter per sekon kuadrat, gaya memiliki satuan newton atau kilogram meter per sekon kuadrat, tekanan memiliki satuan kilogram per meter sekon kuadrat, usaha memiliki satuan kilogram meter kuadrat per meter kuadrat, kemudian massa jenis
satuannya kilogram per meter kuadrat. Bisa dipahami? Baik, jika sudah paham, silakan kalian pelajari video pembelajaran ini yang tadi, kemudian resume apa yang materi ini dianggap penting, kemudian hasil resume kalian akan dikumpulkan ketika sekolah sudah mulai aktif kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.